Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an Asilatil Manahij Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Pada kesempatan yang lalu kita terakhir membahas tentang apakah boleh kita menamakan diri salafi, apakah itu termasuk hizbiyah, fanatik golongan. Kata beliau, at-tasammi bisalafiyah idza kana haqiqatan la ba'sa bihi. Pertanyaan halaman 13, yaitu apakah hal man tasamma bisalafi yu'tabar mutahazziban? Apakah orang yang menamakan dirinya sebagai salafi itu dianggap fanatik golongan? Kata Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan, menamakan diri sebagai salafi kalau memang betul-betul itu sesuai dengan fakta di lapangan, mengikuti jejak salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terutama dalam masalah akidah dan manhaj, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Di situ kita mau baca footnote nomor 26, catatan kaki nomor 26 kita mau baca karena kemarin kita belum baca. Adapun jawaban Syekh Shalih Fauzan kita sudah membacakannya. Kata Syekh Abu Abdullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid keempat halaman 149, la aiba ala man azhara madhhabas salaf. Tidak mengapa menampakkan diri dengan madhab salaf atau menampakkan madhab salaf wantasaba ilaihi, dan menisbatkan diri kepada as-salaf. Kata beliau, la aiba, tidak tercela, tidak mengapa orang itu menamakan dirinya sebagai salafi, menisbatkan. Salafi itu nisbat kepada as-salaf. Yang kita maksud dengan salaf adalah sekali lagi para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Wa tazailai, dan berbangga dengan mazhab as-salaf. Itu bukan aib. Bal yajib qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan wajib menerima hal itu dengan kesepakatan. Menampakkan mazhab salaf, menisbatkan diri kepada salaf, berbangga dengan mazhab salaf, itu sekali lagi wajib diterima dengan ittifaq, kesepakatan. Kenapa demikian? Fa inna mazhabas salaf la yakunu illa haqqan. Karena mazhab salaf itu pasti benar. Metode salaf itu pasti benar. Bagaimana tidak benar? Allah sendiri dan Rasulnya mewajibkan kita mengikuti mazhab as-salaf. Allah mengatakan wattabi' sabila man anaba ilayya.
Ikutilah orang-orang yang selalu bertobat kepadaku. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kullun minas sahaba munibun ilallah. Setiap sahabat itu adalah orang-orang yang selalu kembali ke jalan Allah. Maka ini adalah ayat yang memerintahkan kita untuk ittiba, mengikuti para salafus saleh, terutama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya banyak sekali. Di antaranya surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar, para sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah. Mengikuti madhab salaf, mengikuti manhaj salaf, bukan hukumnya mustahab atau sunnah. Jika dilaksanakan diberi pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Tidak, hukumnya fardhu ain. Setiap orang wajib untuk bermadhab as-salaf, karena itulah jalan keselamatan. Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku, itu yang selamat. Maka kata beliau, madhab salaf itu pasti benar. Namun bedakan, ini sering kita sampaikan, madhab salaf itu pasti benar, wajib kita fanatik. Wajib kita berbangga diri dengan madhab salaf. Kita yakini itu pasti benar. Namun orang perorangannya, tidak ada yang masum dari kesalahan. Jangankan kita, para imam-imam yang 4, mereka mengakui sendiri, bisa jadi mereka keliru. Contoh, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, idza khalafa qauli qala Rasul fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik rahimahullah, mengatakan kullun yukhad min qauli wa yutlaq ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pegang erat. Ini pedoman hidup kita. Madzhab salaf itu pasti benar. Adapun si fulan, si alan, siapapun bisa keliru kecuali ar-Rasul, kata Imam Malik rahimallahu taala. Jadi sekali lagi harus bisa kita membedakan. Adapun kelompok alil bidah atau kelompok harokah yang mengatakan, oh kalian itu sok benar sendiri. Kita nggak pernah mengatakan pribadi kita sok benar. Namun kita wajib mengatakan madzhab salaf pasti benar. Bedakan antara kedua hal tersebut. Kita menyeru umat kepada ittiba manhaj salaf, dan kita meyakini setiap yang menyelisih madhab salaf itu pasti salah. Itu yang Rasul katakan, yang menyelisih ma'ana li washabi itu diancam masuk neraka. Bukan kita yang mengatakan. Terserah mereka mengatakan, oh itu sok merasa benar sendiri. Tidak. Kita pribadi kita nggak pernah kita merasa sok benar sendiri. Namun kita meyakini madhab salaf itu yang pasti benar. Yang menyelisih madhab salaf pasti salah. Itu yang Rasul sampaikan kepada kita. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Dan Allah mengatakan setiap yang menyelisih kebenaran pasti kesesatan. Orang-orang yang mengatakan, oh ini sok mengatakan benar sendiri, ini sama dengan pelaku maksiat, ketika mendengarkan ceramah khamr itu haram, berzina itu haram, pacaran itu haram, banyak mereka mengatakan oh itu sok suci. Apakah dengan ucapan pelaku maksiat itu berarti kita tidak boleh mengharamkan? Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kita harus camkan, fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan. Madhab salaf, manhaj, metodenya, pemahamannya para sahabat tabi'in dan tabi'in itu pasti benar, dan itu kita harus fanatik, tidak boleh tidak. Entah dikatakan radikal, dikatakan sok benar sendiri, kita tinggalkan ucapan itu, karena ini perintah Allah, perintah Rasul untuk kita meyakini madzhab salaf yaitu yang benar, selain itu adalah batil. Kemudian Syekh Abu Abdullah Jamal bin Furaihan Al-Harithi berkata, ta'ammal akhil qari kalam Syekhul Islam alladhi kana qabla hawali 8 qurun.
Perhatikanlah wahai para pembaca ucapan Syekhul Islam yang beliau katakan kurang lebih 8 abad yang lalu. Beliau meninggal tahun kurang lebih 728 Hijriah. Wa ka'annahu yaruddu ala ba'dil mu'asirin al-yawm mimman intasaba bil ilmi wa huwa yaqul. Seolah-olah ucapan Syekhul Islam ini membantah sebagian orang-orang sekarang yang menisbatkan diri kepada ilmu sebagai syekh, sebagai dai, yang mana dai ini pernah mengatakan, dai ini pernah mengatakan, man aujaba ala ahadin nasi aujabahu wujuban an yakuna ikhwaniyan aw salafiyan aw tablighiyan aw sururiyan fa innahu yustatab fa in taba wa illa kutil. Ini dai penyesat umat, dai haroka, pernah mengatakan ucapan yang sangat berbahaya sekali, yang sangat sesat sekali. Dia mengatakan siapa yang mewajibkan kepada manusia dengan kewajiban yang ain, kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu untuk dia menjadi ikhwanian, ikhwan muslimin, atau salafi, atau tablighi, jamaah tabligh, atau sururi, barang siapa mengatakan itu wajib dimintai tobat. Jika tidak, maka dia dibunuh. Ini sekali lagi ucapan yang sangat berbahaya sekali, yang mana di sini disampaikan oleh Syekh Abu Abdullah Jamal bin Furaihan tentang masalah dia mencela penisbatan diri kepada salafi. Ini adalah ucapan yang sangat sesat. Namun pada akhirnya sang dai ini membuat klarifikasi. Ini salah satu kebiasaan dai haroki, membuat klarifikasi yang naudzubillah min dalik, berkaitan dengan akidah dan manhaj. Seorang dai tadi itu adalah A'id Al-Qarni. Perlu kita ketahui siapa dai haroki agar kita waspada. Dulu bukunya bestseller, berjudul La Tahzan, jangan bersedih, terjemahan bahasa Indonesianya. Yang sangat kita sayangkan ada sebagian dai-dai yang menisbatkan kepada salafi, namun mencetak bukunya ini. Ini sekali lagi salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan. Meskipun dai-nya atau ustadz tadi itu memang asalnya sebetulnya haroki, bukan salafi. Banyak pemikiran harokinya, namun banyak di antara jamaah kita yang tidak paham orang ini adalah orang haroki. Salah satu buktinya dia mencetak bukunya dai haroki yang mencela habis-habisan madhab salaf, atau salafi itu sendiri. Kata Syekh Abu Abdullah Furaihan Al-Harithi, ba'dal intiha min hadal kitab wasalatni awraq fiha ba'dul murajaat min A'id Al-Qarni an ba'di akhtaihi. Setelah buku ini diterbitkan, tiba-tiba atau setelah siap cetak istilahnya, buku ini siap cetak, tiba-tiba ada klarifikasi dari dai tadi tentang kesalahan ucapannya dan kesalahan-kesalahan yang banyak sekali. Kita bukan mencela klarifikasinya, cuma harus kita camkan. Yang pertama, tidak semua klarifikasi itu bisa dibenarkan. Terkadang yang salah itu ABC, namun dia klarifikasi cuma yang C saja. Banyak orang mengatakan, dia kan sudah klarifikasi. Coba lihat klarifikasinya bagaimana kesalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada klarifikasi yang justru menunjukkan akan kerusakan dan kesesatannya yang baru. Maka perlu kita cermati. Nggak semua klarifikasi bisa dibenarkan, bisa menjadikan bukti orang itu bisa diambil ilmunya. Seperti Al-Qur'an ini suka klarifikasi. Karena apa? Dakwanya ngawur. Dakwanya tidak di atas manhaj salaf. Ketika rame-rame diserang oleh para ulama, klarifikasi. Nanti membuat statement lagi yang ngawur, klarifikasi lagi. Artinya al-ilmu ba'dal qauli. Dia itu ngomong, setelah itu berilmu. Ini kebiasaan ahli bidah. Di antaranya ucapannya tadi sangat kejam sekali.
Ya, orang yang kata dia menisbatkan kepada salafi itu dimintai tobat, kalau nggak mau tobat dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Khawarij. Ya, menghalalkan darah orang-orang yang tidak layak untuk apa? Dibunuh. Nah, ini sekali lagi dai-dai Haroki. Dan dulu pernah kita menulis tentang kesalahannya dia berkaitan dengan akidah. Dia membuat syair-syair atau puisi-puisi yang berlebihan. Ya, kepada kalau nggak salah Nabi Muhammad SAW sampai mensejajarkan ya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala sampai sederajat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang itulah dai-dai Haroki. Ya, tidak tahu akidah yang sahih atau tahu cuma apa? Ya, karena arus pergerakannya yang sesat menjadikan dia masuk ke dalam ranah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah kita sampaikan di kajian Salafi bukan Haroki, bagaimana seorang doktor dari Ummul Qura, dekan Fakultas Akidah yang bernama Safar Al-Hawali, ya, menjadi paranormal, meramal pada waktu itu, ya, tentang jatuhnya, runtuhnya negara Yahudi di Palestina. Dia ramalkan akan jatuh tahun 2012. Sudah jatuh, ya. Yang jatuh dia ke dalam apa? Ya, ke dalam perdukunan, ke dalam ramalan perdukunan. Naudzubillah min dzalik, dan dibantah oleh para ulama di antaranya Syekh Abdul Malik Ramadhani. Namun inilah sekali lagi kelompok Haroka, dai-dai Haroka, mereka karena dengan politiknya, dengan pergerakannya lupa dengan akidah yang ya mulai dari kecil dia pelajari, apalagi di negara Saudi Arabia. Dari ibtidaiyah sampai kuliah tetap ditekankan masalah al-aqidah. Cuma itulah Haroka, dakwah Haroka menjadikan orang lupa terhadap al-aqidah as-sahihah, karena memang mereka tidak memerhatikan masalah al-aqidah as-sahihah atau aqidah as-salaf. Ya, sekali lagi di sini ayat Al-Qarni punya klarifikasi banyak tentang kesalahan-kesalahan yang sampai disampaikan di sini, ya. Di antara kesalahannya tadi itu nomor 14. Ya, sampai apa? Klarifikasi nomor berapa? 14. Ini sebagian. Karena apa? Itulah mereka. Ya, ilmu setelah apa? Ngomong. Tidak apa? Dipelajari dulu. Tidak mengikuti jejak ulama terlebih dahulu. Asal apa? Ceramah, asal buat statement, namun sangat parah. Ya, akidah dan manhaj mereka. Ya, kemudian kata Syekh Abu Abdullah, fa'akul subhanallah kaifa samaha li nafsihi an yuhsyara al-manhaj salafil haq baina hadil manahij. Kemudian bagaimana ya orang ini, yaitu Al-Qarni, bisa menyamakan antara ikhwan muslimin, antara jamaah tabligh dengan salafi? Beda sekali, ya. Dari segi apa? Al-aqidah. Salafi memperhatikan, menfokuskan dakwah kepada al-aqidah sahihah, sedangkan mereka bahkan apa? Rusak akidahnya. Ya, sangat jauh ya dari mana salafi. Namun inilah ya ayat Al-Qarni dan juga kelompok-kelompok Haroka, dai-dai Haroka menyamakan antara hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah mengatakan jangan kalian mencampurkan antara hak dengan yang batil. Dan yang semisal ini banyak dari kelompok-kelompok Haroka menyamakan antara Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Ya, bahkan lebih parah. Mungkin pernah antum mendengar ya salah satu dai kondang di Saudi Arabia juga. Ya, artinya sekali lagi kita di sini nggak pernah fanatik dengan semua produk Saudi Arabia. Selama itu hak kita katakan hak. Nggak semua dari sana itu hak. Usama bin Laden dari mana? Ya, bukan berarti kita mencela Saudi Arabia, tidak. Cuma kita harus objektif. Ya, yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Ulama di sana luar biasa, tauhid luar biasa. Cuma ya tidak menutup, tidak menafikan adanya dai-dai penyesat umat. Seperti tadi ayat Al-Qarni, ayat Safar Al-Hawali, ada lagi Salman Al-Auda, ada lagi namanya Muhammad Al-Arifi. Ini dai-dai Haroka yang menyesatkan umat. Di antaranya ada seorang dai yang kondang yang katanya ahli untuk tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Dia mengatakan
kalau tidak salah bulan Ramadan yang lalu mengatakan dalam ada video di YouTube-nya, dia mengatakan bahwasanya Syiah, Batiniyah, Ismailiyah dan Ahlu Sunnah itu sama satu akidah. Naudzubillah min dzalik. Itu dai, kondang di Saudi Arabia. Yang katanya ahli apa? Wa'ad. Ahli memberikan wejangan atau tasgatun nafsi, namun akidahnya rusak. Ini sekali lagi yang harus kita cermati. Bagaimana bisa disamakan Syiah, Ahlu Sunnah dengan kelompok Ismailiyah, naudzubillah min dzalik. Itulah kejahilan mereka. Kemudian dikatakan di sini, wa su'aluna li hadzal ladzi ya'ishu fi biladit tauhid wa risalatu al-majistir fil hadis illam takun salafian famada takun. Kata Syekh Abu Abdullah, kita mau bertanya kepada dai yang hidup di negeri tauhid ini, yang dia tesisnya, risalah magisternya, dia ini magisternya tentang masalah al-hadis, namun bodoh tentang siapa salafi, siapa ikhwani, siapa tablighi dan sebagainya. Kalau orang itu tidak menjadi salafi, mau menjadi apa? Ini sekali lagi kita menyatakan tadi bermanhaj salaf itu hukumnya fardu ain, karena Allah yang memerintahkan, Rasul yang memerintahkan. Adapun menisbatkan ana salafi itu tidak tidak wajib. Bedakan antara wajib bermadhab salaf dengan mengatakan saya salafi. Tidak harus. Yang penting antum bermadhab as-salaf, mengikuti sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam akidah, akhlak, ibadah, manhaj, dakwah dan sebagainya. Namun menisbatkan diri itu boleh-boleh saja. Jangan dicela. Tidak ada para ulama mencela nisbat kepada as-salaf selama itu memang hak. Jadi harus dibedakan. Wa qasuila al-allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala pernah ditanya, ma taqulu fi man tasamma bis salafi wal athari hal hiya tazkiyatun? Bagaimana pendapat Anda wahai Syekh tentang orang yang menamakan diri sebagai salafi atau al-athari? Apakah itu termasuk merekomendasi diri sendiri? Fa ajaba samatu rahfidallah, kata beliau, idza kana shadiqan anna athari aw anna salafi la ba's. Apabila betul-betul dia itu salafi, mengikuti dia salafus saleh, dia mengatakan mana salaf itu yang paling benar, dia mengatakan akidah kita harus berakidah mana salaf dan sebagainya, maka kata beliau, la ba's, tidak mengapa. Mislu makana salaf yaqul, dan ini yang dikatakan oleh para salaf dahulu, fulanun salafi. Jadi istilah salafi itu bukan istilah kontemporer, istilah sekarang sudah ada di zaman para ulama-ulama terdahulu dan mereka tidak mengingkari. Fulanun athari, tazkiyatul labudda minha. Ini sesuatu yang harus ada, dikatakan kita ini adalah pas salafi, mengikuti jejak as-salafus saleh. Tazkiyatun wajibah, bahkan bisa menjadi tazkiyah, rekomendasi yang wajibah. Jadi sekali lagi menisbatkan diri kepada as-salaf sudah ada pada zaman para ulama terdahulu. Di sini kita bawakan langsung footnote halaman 18, disebutkan fahadal Imam Adz-Dzahabi yaqulu fi tarjamati Muhammad bin Muhammad al-Bahrani. Imam Dzahabi punya kitab Syiar A'lamin Nubala tentang sejarah ataupun biografi para ulama, sekitar 28 jilid. Ada kitab beliau Imam Dzahabi Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i, punya kitab sejarah dan biografi sebanyak 28 jilid. Beliau sebagian ulama pernah meneliti dalam kitab tersebut, ditemukan penyebutan istilah salafi itu kurang lebih ada 200 kali. Di antaranya di sini pada jilid kedua halaman 280 beliau mengatakan tentang biografi seorang ulama yang bernama Muhammad bin Muhammad Al-Bahrani, wa kana dayyinan khairan salafiyan. Bahwasanya seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Bahrani itu dia adalah seorang yang agamis, orang yang baik, dan dia salafian.
Ini adalah sekali lagi istilah yang sudah maklum di kalangan para ulama terdahulu. Kemudian juga beliau ketika menyebutkan biografi ulama yang bernama Ahmad bin Ni'mah al-Maqdisi, wa kana ala aqidatis salaf. Beliau itu di atas akidah as-salaf. Beliau juga ketika menyebutkan biografi Imam Ad-Daruqutni, beliau mengatakan wa kana salafiyan, bahwasanya beliau adalah apa? Salafi. Imam Dahabi ketika menyebutkan tentang ciri seorang ahli hadis itu harus bertakwa, harus zaki, yang pintar, kemudian salafi, harus menjadi salafi, pengikut madhab as-salafu as-saleh. Nah, sekali lagi ini sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama akan kebolehannya. Cuma ahli bidah sekarang ini lagi kebakaran kumis. Setiap yang diserukan oleh dakwah salafiyah itu akan dibuat tuduhan-tuduhan yang dusta dan yang keji. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kita pindah kepada halaman 19, pertanyaan nomor 14. Kata penanya, minal ma'lum anna da'wa ilallah tahtaju ilal ilmi syar'i. Telah diketahui bersama bahwasanya dakwah ke jalan Allah itu membutuhkan ilmu syar'i. Ini kata penanya ya. Ini penanyanya bukan jamaah tabligh. Kalau jamaah tabligh enggak maklum, enggak tahu kalau dakwah itu harus apa? Pakai ilmu, seperti yang sudah kita sampaikan ucapan dai mereka di negeri ini yang mengatakan dakwah itu tidak butuh ilmu dahulu, karena Nabi katanya dia itu berdakwah sebelum Rasul berilmu, sebelum Allah berilmu. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi salah satu kesesatan kelompok jamaah at-tabligh. Fal hadzal ilmu huwa hifdzul kitab wa sunnah. Kemudian sang penanya mengatakan, apakah yang dimaksud dengan ilmu itu adalah hafal Al-Qur'an dan hadis? Wa hal yakfi al-ilmu alladhi yudarrasil madaris wal jami'at li da'wa ilallah? Apakah cukup yang dinamakan ilmu untuk bekal dakwah itu hanyalah ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi? Ya, maka dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan, al-ilmu huwa hifdzun nususi wa fahmu ma'aniha. Namanya ilmu itu adalah menghafal nas Al-Quran dan hadis dan memahami maknanya. Itu namanya al-ilmu. Ya, ilmu itu tidak cukup hanya dipahami, tidak cukup hanya dihafalkan, namun digabungkan antara keduanya. Ini kalau mau menjadi apa? Adai. Kalau menjadi orang biasa, yang penting pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman salaf itu sudah cukup. Namun sebagai dai, ya harus menggabungkan dua hal itu. Atau sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu agama, menggabungkan antara apa? Menghafalkan nas dan memahami apa? Nas tersebut. Fala yakfi hifdzun nusus faqat. Tidak cukup hanya menghafal nas. Apalah artinya hafalan Al-Qur'an, hadis, ya, ataupun kitab-kitab para ulama namun enggak paham maknanya. Ya, ini justru akan menjadi apa? Bumerang. Ini berbahaya. La yakfi anal insan yahfad nususul Qur'an wal ahadits. Tidak cukup seorang itu, seorang sekali lagi yang di sini kita sampaikan, tentang masalah seorang dai. Tidak cukup dia hanya menghafal nas-nas Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. La budda min ma'rifi ma'aniha as-sahihah. Namun harus dia memahami nas-nas tersebut dengan benar. Bukan sekedar paham, cuma apa? Sesat pemahamannya. Ini bakal menjadi bumerang. Harus apa? Paham dengan benar. Amma mujarrad hifdzin nusus biduni fahmin lima'aniha fahada la yu'ahil lidakwa ilallah azza wa jalla. Adapun sekedar menghafalkan nas, ya, apalagi sekedar menghafalkan nomor hadis, ya. Karena sekarang ini dunia penuh dengan sensasi. Ya, kalau mau menjadi terkenal, apalkan nomor apa? Ayat. Apalkan nomor surat. Bahkan apa?
kanan kiri, bawah atas, ya. Ini ulama kalah, enggak ada. Ya, kita mendengar ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya menyebut apa? Kanan kiri, atas bawah jadi apa? Mushaf. Atau nomor-nomor ayat. Atau ketika ceramah menyebutkan nomor-nomor hadis 1234 misalnya. Enggak ada. Ya, ini sekali lagi dunia penuh dengan apa? Sensasi. Orang Arab mengatakan khalif tu'raf. Buat sensasi engkau akan apa? Terkenal. Naudzubillah min dzalik. Ya, tidak cukup hanya apa? Menghafal nas-nas. Apalagi yang tidak bisa bahasa Arab. Ya, kajiannya apa? Dengan terjemah hadis-hadis, namun apa? Dihafalkan nomor-nomor hadisnya. Ini sebenarnya kita sampaikan tadi, membuat sensasi. Ya, tak cukup orang itu jadi dai kalau sekedar apa? Menghafal nas. Dengan apa? Harus dengan pemahaman yang benar. Dan nggak mungkin kalau orang itu bisa paham tanpa membaca kitab-kitab syarah hadis para ulama yang rata-rata dengan bahasa Arab. Makanya kata beliau, orang yang hanya menghafalkan nas-nas tanpa memahami makna yang sebenarnya tidak layak untuk berdakwah. Jadi nggak sembarangan orang itu apa? Berdakwah, butuh al-ilmu, butuh hafalan dan pemahaman yang benar. Amma ma yudarras fil madaris idza kana fihi hifdzun linusus wa fahmun lima'aniha fa huwa kafin. Adapun ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah, kalau memang yang diajarkan itu tentunya Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, ya bukan hanya apa? Pendapat-pendapat filosof atau pendapat-pendapat ahli kalam, ya, namun diajarkan di situ pemahaman nas dan hafalan nas, maka kalau orang itu sudah lulus dari sekolah tersebut, maka layak jadi apa? Jadi dai. Ya. Namun sekali lagi lihat apa yang diajarkan. Karena banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan pemahaman-pemahaman yang sesat, bahkan hanya apa? Ya, tidak ada hafalan Al-Qur'an. Justru yang ada apa? Ya, hafalan ucapan-ucapan orang-orang kafir, ucapan-ucapan para ahli ilmu kalam atau filsafat. Nah, ini nggak layak menjadi dai. Belajar dulu manhaj salaf yang sebenarnya. Ya. Amma idza kana hifdzan linnusus duna fahmil lil ma'ani fahada la yu'ahli dakwah. Adapun sekedar menghafalkan nas tanpa memahami maknanya, maka tidak layak untuk dia menjadi adai. Ya, lakin biimkani hada an yuhafidhan nas an-nusus allati hafidhaha. Kalau memang ada orang yang dia itu cuma hafal Al-Qur'an misalnya, hafid, ya. Dia tidak layak menjadi penceramah, enggak layak menjadi dai. Ya, kalau sekarang ini apa? Zaman orang-orang yang lebay, ya. Hafal Al-Qur'an kayaknya sudah menjadi alama, ya, seorang ulama, seorang apa? Ya, ahli ilmu agama. Padahal kata beliau nggak cukup hanya sekedar apa? Hafid Al-Qur'an atau dia sebagai qari. Bacaannya indah, bacaannya bagus, nggak layak menjadi dai. Harus dia belajar dulu tentang apa yang dia hafalkan. Ini sekarang orang apa? Banyak yang lebay. Oh, karena dia bacaannya indah dan sebagainya, dia angkat menjadi dai. Ceramahnya apa? Ngawur. Karena apa? Nggak paham apa yang dia baca. Maka kata beliau, orang seperti ini boleh menjadi guru tahfidz atau tajwid saja. Tidak boleh apa? Melampaui dari hal yang dia tidak memahaminya. Jadi sekali lagi, dudukkan orang itu pada apa? Kedudukannya. Orang jahil jangan diangkat sebagai ulama atau sebagai dai. Suruh dia belajar. Ya. Orang yang dia cuma hafal Al-Quran, suruh dia mengajar tahfidzul Quran, tidak ada masalah. Ya, cuma apa? Jangan melampaui batas kemampuannya. Ini sekali lagi Rasul mengatakan juga halakal mutanatti'un, celaka orang yang apa? Berlebih-lebihan, yang lebih. Ya. Seorang hafidz itu apa? Harus belajar dulu apa yang dia hafalkan. Belajar tafsir Al-Quran dulu, belajar dari Rasulullah SAW, belajar akidah salaf dulu. Nggak bisa langsung apa? Tiba dia menjadi apa? Adai. Kalau kita mengangkat dia sebagai dai sedangkan dia punya modal hafalan saja, ini kita juga keliru. Ya, maka sekali lagi harus kita pahami ilmu dakwah ini
ya tidak sembarangan. Kata Syekh Shalih bin Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau As-Shawah Islamiyah, dai itu yang layak, dai yang ideal, dia harus ya punya 3 ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang akan dia dakwakan, yang dia ceramahkan, harus menguasai dulu. Ya, al ilmu bima yad'u ilaih. Yang kedua, ilmu tentang ahwalil mad'uin, keadaan audiensinya, ya, jamaahnya. Apakah jamaahnya itu ya anak-anak kecil, orang dewasa, kaum akademik, ya, atau yang selainnya, orang yang sudah berilmu, ya, atau masih sama sekali pemula, ya. Ini apa? Butuh ahli ilmu tentang apa keadaan mad'uin. Sebagaimana Mu'ad bin Jabal ketika Rasul utus ke negeri Yaman, Rasul kabarkan, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan menghadapi ya ahli kitab. Ini adalah apa? Kata para ulama, dai harus tahu keadaan yang dia dakwai. Yang ketiga, dai itu harus punya ilmu tentang kaifiyatud dakwah, bagaimana berdakwah ala Rasulillah, ya, berdakwah sesuai dengan yang Rasul tuntunkan. Saya ulangi lagi, seorang dai itu harus punya 3 ilmu. Ilmu tentang syariat secara umum. Syariat maksud sini adalah agama Islam, tentang akidah khususnya. Kalau orang nggak tahu akidah yang sahihah, akidah salaf, jangan menjadi dai, harus belajar dulu. Ya. Kemudian apa? Dia harus menyampaikan ilmu yang telah apa dia pahami dengan benar. Kemudian yang kedua, ilmu tentang keadaan yang dia dakwai. Yang ketiga, ilmu tentang bagaimana berdakwah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mendahulukan dakwah kepada tauhid, mendakwakan kepada akidah as-salaf. Sekali lagi kata beliau, kalau orang itu hanya hafal Al-Quran misalnya, atau hafal hadis misalnya, maka cukup dia mengajar hafalannya saja. Tidak boleh dia jadi penceramah, jadi dai dan sebagainya. Namun sekali lagi, inilah fenomena yang ada di tengah masyarakat kita. Hafid itu kayaknya sudah luar biasa. Padahal tidak, harus dia belajar dulu pemahaman yang benar tentang nas yang dia pahami. Sampai juga digelari al-ustad al-hafid, ya. Al-hafid, kalau di zaman para salafus saleh, al-hafid itu gelar yang tinggi dari kalangan ulama-ulama ahli hadis. Bukan hanya yang hafal Al-Quran, namun hafal ratusan bahkan ribuan al-hadis, dan juga paham tentang ilmu hadis tersebut. Bukan al-hafid hanya yang hafal Al-Quran. Ini terlalu terkadang terlalu lebay. Bahkan sampai diangkat menjadi penceramah, diangkat menjadi juru dakwah, padahal belum paham apa yang dia hafalkan tersebut. Wa yulaqinuhum iyyaha duna syarhin lima'aniha. Kata Syekh, orang yang hanya hafal nusus, hafal ayat, hafal Al-Quran, hafal hadis, cukup dia mengajari orang bagaimana menghafal. Yulaqinuhum, mendikti mereka hafalan tersebut. Duna syarhin lima'aniha, namun tidak boleh mensyarah, menjelaskan nas yang dia hafalkan kalau dia masih masih jahil. Cuma inilah sekarang ini banyak orang yang ngelama, karena mentang-mentang sudah makanya kita juga harus harus tahu diri, harus tahu orang itu sampai di mana tingkatannya. Jangan orang kecil kita besar-besarkan, dia tambah besar kepala, kita juga ikut andil dalam dosanya. Karena kita membesarkan dia, padahal dia adalah orang yang tidak layak untuk dibesarkan. Maka hati-hati. Jangan kita wa ta'awan 'alal itsmi wal udwan. Terkadang orang itu seperti tadi. Kalau dia itu sebetulnya tidak punya pemahaman yang layak untuk menjadi seorang dai, kalau kita angkat menjadi dai, maka dia besar kepala. Nanti artinya lupa daratan, mensyarah apa yang dia hafalkan padahal belum membaca syarah para
al ulama. Ini berbahaya. Dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Au yaqra'uha alaihim. Cukup dia membacakan hafalannya kepada murid-muridnya, santri-santrinya, jamaahnya tanpa mensyarah. Wa yusmi'uhum iyaha. Kurang berapa? Ya, enggak apa-apa, kita lanjutkan karena memang masih berkaitan. Yang ke-15, qad yatawahham al-ba'du anna da'wa ila Allah la yaqumu biha illal ulama 'alal itlaq. Ada sebagian orang mengira bahwasanya dakwah ke jalan Allah itu tidak boleh dilaksanakan kecuali para ulama secara mutlak. Wa annahu la yalzam ghairuhum al-qiyam bid-da'wa fi ma 'alimu. Adapun yang lain tidak boleh berdakwah meskipun mereka tahu ilmunya. Fama taujihu fadilatikum fi dzalik. Bagaimana pendapat Anda atau nasihat Anda tentang hal ini? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, hada laisa bitawahumin. Ini bukan igoan, ini bukan suatu anggapan yang salah. Hada haqiqah, ini suatu yang benar. Ad-da'wa la yaqumu biha illal ulama. Dakwah itu tidak boleh dijalankan kecuali oleh para ulama dan oleh orang-orang yang mewarisi ilmunya para al-ulama. Mungkin yang bertanya ini jamaah tabligh ya. Karena apa? Dia mengatakan dakwah itu nggak harus pakai ilmu, makanya dia katanya dakwah itu harus ulama saja. Ini yang seperti kita dengarkan kepada antum ceramah seorang dai jamaah tabligh yang mengatakan pemahaman yang mengatakan dakwah harus dengan ilmu itu pemahaman Bani Israel, itu pemahaman Yahudi, pemahaman Nasara. Kita katakan kalau begitu Yahudi dan Nasara, Bani Israel lebih pandai daripada Anda. Wahai dai yang jahil tadi, yang mengatakan Rasul berdakwah tanpa ilmu. Berarti Bani Israel lebih baik daripada Anda yang berdakwah tanpa ilmu. Ini naudzubillah min dzalik. Ini pemahaman jamaah tabligh karena mereka dari awal sudah punya doktrin tadi dakwah itu nggak perlu pakai ilmu. Kemudian cari-cari dalil, membuat dalil, mengarang dalil sampai ngawur mengatakan Rasul berdakwah tanpa ilmu untuk melegalkan dakwanya yang tanpa al-ilmu. Padahal sudah jelas ayatnya, surat Yusuf ayat 108. Qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad berdakwah ke jalan Allah ala basirah, di atas ilmu. Jelas Allah mengatakan, ayatnya nggak bisa dikatakan mutasyabihat lagi. Ayatnya muhkamat ala basirah. Kata Abdullah bin Abbas ala ilmin, di atas ilmu Rasul berdakwah. Bukan seperti dai jamaah tabligh tadi yang mengatakan Rasul berdakwah sebelum berilmu. Bahkan Allah mengatakan ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku kata Rasul dan jalannya orang yang mengikuti. Berarti jamaah tabligh bukan di atas jalannya Rasul, bukan pengikut Rasul karena dakwanya bukan di atas al-ilmu, bahkan membuat statement Rasul berdakwah tanpa al-ilmu. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi yang harus dipahami bahwasanya dakwah harus ala ilmin. Allah sendiri mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahyang yang hak kecuali Allah dan mohonlah ampun atas dosamu. Imam Bukhari berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan al ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Coba renungkan ayatnya, fa'lam. Pelajarilah. Belajar dulu, ilmu dulu. Fa'lam, ketahuilah. Kemudian la ilaha illallah, itu ucapan. Kemudian wastaghfir, istighfar, itu amal di antaranya. Maka Imam Bukhari mengatakan ayat itu menunjukkan ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, sebelum kita berdakwah, berilmu dulu, pelajari 3 hal tadi. Apa yang kita serukan, siapa jamaah kita, dan bagaimana kita berdakwah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan. Wa ana aqulu hada. Dan aku kata Syekh mengatakan seperti ini, bahwasanya dakwah itu harus dipikul oleh para ulama dan juga orang-orang yang sudah memiliki
tiga ilmu tadi, bukan orang jahil. Lakin hunaka umurun wadihah ya'rifuha kullu insan. Namun di sana memang ada perkara-perkara yang apa? Sudah jelas bagi setiap orang muslim. Fa kullu insan ya'mur bil ma'ruf wa yanhal munkar. Setiap orang wajib untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuannya, ya. Cuma bedakan antara mendudukkan sebagai juru dakwah, sebagai dai keliling, ya, kota, keliling luar kota, keliling luar negeri, berdakwah khuruj namun tanpa ilmu. Ini apa? Jelas sesat. Ini jelas apa? Menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bedakan antara status orang itu menjadi juru dakwah, jadi dai, dengan orang itu berdakwah sesuai dengan apa? Kemampuannya. Dokter boleh dia berdakwah ketika apa pasiennya datang, dia menasihati bahwasanya ya Allah itu yang menyembuhkan, saya hanya sekadar apa? Mengobati. Asy-Syafi'i wallah diajarkan doa orang yang sakit itu bagaimana, ya. Ini adalah dakwah, seorang dokter boleh berdakwah. Cuma jangan menisbatkan ini sebagai juru apa? Dakwah, nanti kebablas. Ya. Orang yang misalnya kerja penjual, ya, berdagang dan sebagainya, dia tampakkan kejujurannya, dia berdakwah. Tidak ada masalah. Kalau ada pembeli misalnya dia dakwai, ya. Tidak ada masalah, ya. Namun menjadi juru dakwah ini beda lagi, butuh ketiga ilmu tadi, ya. Ini harus apa? Dipahami. Bukan berarti kita nggak boleh amar ma'ruf secara mutlak, boleh sesuai dengan kemampuan kita. Cuma tadi jangan kebablas, jangan apa? Melampaui batas kemampuan kita. Fa kullu insan ya'mur bil ma'ruf wa yanhal munkar. Setiap orang boleh dia melaksanakan amar nahi munkar bihasabi ma'rifati sesuai dengan kemampuannya. Faya'mur ahla baiti bis shalah. Contoh misalnya orang awam pun wajib dia melaksanakan dakwah kepada keluarganya. Ya. Seorang ayah meskipun dia seorang yang awam boleh mendakwai siapa? Bahkan wajib mendakwai anak dan apa? Istrinya. Cuma jangan sampai apa? Naik mimbar ceramah di mana-mana. Ya. Ini sekali lagi jangan kebablas, boleh dakwah dia di dalam rumahnya sendiri, mendakwai istrinya, mendakwai anaknya. Faya'mur ahla baiti bis shalah. Menyuruh anaknya, istrinya untuk sholat, ya, fil masjid misalnya, ke masjid. Wa Rasul SAW, Rasul mengatakan, muru auladakum bis salati sab'in. Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan salat ketika sudah usia 7 tahun. Wadribum ali ashrin. Dan pukullah mereka ketika tidak salat pada waktu mereka usia 10 tahun. Ini perintah kepada setiap muslim, seorang suami, seorang kepala rumah tangga, ya, berdakwah di keluarganya. Cuma apa? Jangan sampai naik mimbar untuk ceramah dan sebagainya. Nah, wa qala sallallahu Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian wahai para suami, kepala rumah tangga adalah pemimpin dalam rumah tangga kalian dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Hadi tusamma riayah wa hadi tusamma amran bil ma'ruf wa nahy munkar. Ini namanya kepemimpinan, ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, jika tidak sanggup maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, dan jika tidak sanggup maka dengan hatinya. Fal ami matlubun minhu an ya'mur ahla baitihi wa ghairan bis shalah. Orang awam dianjurkan, diperintahkan untuk dia memerintahkan keluarganya melaksanakan salat dan juga yang lainnya, wa zakah wa taatillah. Misalnya ada manajer dalam perusahaan atau yang punya perusahaan, punya misalnya toko dan sebagainya, dia perintahkan, dia dakwai pegawai-pegawainya untuk salat tepat pada waktunya, berjamaah di masjid misalnya. Dia berdakwah, boleh silakan. Cuma apa, sekali lagi jangan naik mimbar ceramah. Ini beda lagi masalahnya. Nah, kalau yang tadi sebagai juru dakwah, sebagai dai, butuh ketiga ilmu tadi, nggak sembarangan. Dan dia setahun 2 tahun belajar, apalagi baru bertobat langsung diajak khurut, langsung diajak dakwah. Dakwah di atas apa kalau orang itu masih jahil? Naudzubillah min dzalik. Wa tajannubil ma'asi. Memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat. Wa yutahhir baita minal ma'asi, mensucikan rumahnya dari kemaksiatan. Ini semua orang
wa yurabbi auladahu ala ta'ah, mentarbiyah mendidik anaknya di atas ketaatan kepada Allah, hada matlub minhu wa in kana amiyan. Seperti ini diwajibkan meskipun orang itu awam. Li'anna hada yarifu kullu ahad, karena hal ini semuanya tahu tentang wajibnya apa? Salat. Bahkan para preman saja terkadang memerintahkan anaknya untuk ngaji, belajar ngaji, untuk salat meskipun dia tidak melakukannya. Ini tetap diwajibkan kepadanya. Artinya orang awam pun wajib berdakwah. Namun sekali lagi bedakan antara kewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuan tadi dengan mendudukkan diri sebagai seorang juru dakwah, sebagai dai dan seterusnya. Apalagi sampai keliling dunia dan sebagainya, padahal jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Amal fatawa, adapun berfatwa, wa bayanul halal wal haram, menjelaskan ini halal atau haram, wa bayanul syirki wa tauhid, menjelaskan syirik dan tauhid, sunnah dan bid'ah, fahada la yaqumu bi ilal ulama, ini tidak bisa dilakukan kecuali para ulama atau mereka-mereka yang mumpuni dalam keilmuannya, yang mereka betul-betul belajar ilmu agama dengan benar. Sebagaimana dokter, nggak mungkin ada orang mau datang kalau dia baru belajar 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, belum selesai kuliahnya kedokteran, sudah buka praktek kedokteran, mau antum jadi kelinci percobaan. Naudzubillah min dzalik. Apalagi masalah dakwah di jalan Allah, masalah agama lebih berbahaya lagi. Kalau ada mal praktek dari dokter, ada mal dakwah juga mal praktek dalam dakwah. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.